Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Mike dan Melly pun minta izin kepada Ustadz Kembar jika mereka izin pulang ke rumah, karena pada saat itu semua santri bebas melakukan apa saja. Melihat itu, Jessica dan Jasmine pun lantas ingin ikut ke rumahnya Melly. Ustadz Kembar pun lantas mengizinkan mereka, asalkan mereka tidak lupa dengan hafalan mereka. Sementara itu, Mike bakal gunakan kesempatan itu untuk mencari tahu apakah Mama Miranda seperti yang dikatakan oleh Rasya dan saudara-saudaranya. Sementara itu, Boy dan Aini pun menyusun rencana untuk menyatukan kembali Gibran dan Stefani. Aini bakal mengajak Stefani ke sebuah taman, begitu juga dengan Boy. Boy juga bakal mengajak Gibran, agar Stefani dan Gibran bisa bertemu dan ngobrol di sana. Aini pun lantas menemui Stefani. Aini mengajak Stefani untuk pergi ke taman, begitu juga dengan Boy. Boy minta bantuan Gibran untuk menemaninya ke taman untuk membeli sebuah alat musik. Sementara itu, istrinya laki-laki penjahat itu mencari sesuatu di kamarnya. Dan ibu itu menemukan sebuah handphone miliknya lelaki penjahat itu. HP itu tidak bisa dibuka oleh ibu itu. Ibu itu lantas temui suaminya di rumah sakit. Ibu itu pun lantas kaget melihat pesan di HP itu. Ternyata benar ada orang yang telah menyuruh suaminya untuk meracuni para santri dan juga menghabisi Aisyah. Sementara itu, Abi Fajar pun minta Aisyah untuk tetap di rumah agar Aisyah istirahat dan bisa pulih kembali. Ibu itu pun datang menemui Aisyah dan Abi Fajar. Aisyah tahu ibu itu adalah lelaki yang ingin mencelakai dirinya. Ibu itu pun jelaskan kepada Abi Fajar jika suaminya disuruh oleh orang lain untuk meracuni anak pesantren. Ibu itu lantas memberikan sebuah HP kepada Abi Fajar. HP itu berisi sebuah pesan jika suaminya telah disuruh untuk meracuni anak santri dan mencelakai Aisyah. Abi Fajar pun merasa jika ini bukti bagi mereka, dan Abi Fajar bakal menyerahkan bukti itu ke kantor polisi. Sementara itu, Rasya pun merasa senang mengetahui jika Aisyah sudah kembali ke pondok pesantren. Rasya pun bakal menemui Naura. Diam-diam Mike pun masuk ke kamarnya Miranda. Mike mencari tahu apa yang mencurigakan di kamar itu. Tiba-tiba Mike menemukan sebuah kotak. Ternyata di kotak itu terdapat sebuah foto bayi. Di belakang foto itu bertuliskan sebuah tulisan ARN, "Putri kecilku." Mike pun tiba-tiba kaget. Ternyata selama ini mama sambungnya itu punya seorang putri, dan mereka tidak tahu soal itu. Mike pun lantas menyimpan foto itu sebagai barang bukti. Ternyata saat itu, seekor nyamuk melihat foto yang dipegang oleh Mike. Nyamuk itu merasa tidak asing melihat foto itu. Ternyata foto itu, foto yang sama dipegang oleh Adara saat itu. Adara memperlihatkan fotonya kepada santri-santri lainnya. Artinya Adara memiliki foto yang sama dengan fotonya Miranda. Tiba-tiba Miranda pun datang untuk menjenguk Aisyah. Miranda ingin pastikan Abi Fajar dan Aisyah dan Rasya tidak curiga jika Miranda yang telah ingin menghabisi Aisyah malam itu. Miranda pun lantas kaget melihat Abi Fajar memegang sebuah HP. Ternyata HP itu adalah HP yang diberikan oleh Miranda kepada orang suruhannya itu. Abi Fajar pun merasa kaget melihat tiba-tiba Miranda datang menemuinya. Miranda katakan kepada Abi Fajar jika Miranda tadi ke rumah sakit untuk menjenguk Aisyah. Setelah mengetahui Aisyah sudah pulang, Miranda pun lantas menemui Aisyah ke pondok pesantren. Miranda pun merasa senang jika Aisyah sudah kembali dan sudah sehat kembali. Sementara itu, Boy dan Aini pun berhasil menyatukan Gibran dan Stefani di taman itu.
Saat itu mereka hanya diam-diam saja. Saat Stefani ingin pergi meninggalkan Gibran, Gibran pun lantas memegang tangan Stefani. Gibran pun lantas mengajak Stefani jalan. Bahkan sebelumnya, Stefani sudah membaca sebuah buku, cara untuk menaklukkan pria dingin seperti Gibran. Sayangnya rencana Stefani itu gagal, padahal Stefani sudah memancing Gibran. Namun Gibran terlihat dingin dan tidak peka dengan perasaan Stefani. Stefani pun lantas pergi meninggalkan Gibran. Gibran pun lantas merasa bersalah dengan sikapnya, serba salah di hadapan Stefani. Tiba-tiba Rasya pun datang ingin menemui Aisyah. Rasya pun merasa heran kenapa tiba-tiba Miranda datang ke pondok pesantren. Saat itu Miranda minta Aisyah bertukar tempat duduk dengannya agar Aisyah lebih mudah bicara kepada Rasya. Aisyah pun tak sengaja menyenggol tangannya Miranda. Miranda pun meringis kesakitan. Rasya pun merasa jika ada sesuatu yang aneh pada Miranda, kenapa tiba-tiba tangan Miranda sakit. Rasya pun jadi ingat dengan sosok hitam itu. Saat itu Rasya berhasil membuat tangan sosok hitam itu terluka. Miranda pun berbohong kepada semuanya jika tangannya cedera akibat salah olahraga. Sementara itu, Adara dan Dika pun jalan bersama. Mereka pun membeli sebuah balon. Balon itu melambangkan cinta mereka agar tetap abadi dan tetap bersama-sama selamanya. Saat mereka istirahat, tiba-tiba seekor nyamuk mendatangi mereka. Bahkan Dika merasa terganggu dengan nyamuk itu dan ingin menepuk nyamuk itu. Namun nyamuk itu ingin bicara kepada Adara. Nyamuk itu katakan kepada Adara, jika nyamuk itu melihat foto Adara berada di rumah orang lain, foto itu sama dengan foto yang dimiliki oleh Adara. Nyamuk itu merasa jika itu adalah rumahnya ibunya Adara. Adara tanyakan pada nyamuk itu di manakah rumah ibunya itu. Namun sayangnya nyamuk itu keburu pergi saat tiba-tiba ada tukang fogging di dekat sana. Sementara itu, Irsyad pun menemukan sebuah petunjuk. Ternyata orang yang punya gewang baju mahal itu adalah bernama Miranda. Irsyad pun merasa curiga, jangan-jangan itu adalah Bu Miranda yang sering datang ke pondok pesantren. Rasya dan Irsyad mulai curiga jika Miranda dibalik kejahatan kepada Aisyah selama ini. Namun mereka belum punya bukti untuk membuktikan jika Miranda bersalah. Rasya pun putuskan akan pergi ke rumahnya Miranda untuk mencari tahu sendiri di rumah Miranda. Sementara itu, Naura kembali mendapatkan bayangan tentang Miranda jika Miranda lah yang telah menabraknya saat itu. Aisyah pun tiba-tiba merasa ketakutan melihat Miranda dan katakan jika Miranda jahat.